Usai membentuk koalisi Indonesia Maju dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres mendatang, kini yang menjadi masalah adalah penentuan cawapres pendukung Prabowo Subianto. Karena nyatanya, koalisi Tambun bukan berarti kompak dalam menentukan cawapres. Masing-masing partai justru punya kandidat cawapres sendiri yang disodorkan untuk Prabowo. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto misalnya menyebut telah mengantongi nama cawapres untuk Prabowo. Hal ini disampaikannya usai dirinya semobil dengan Gibran di Solo, Jawa Tengah Selasa lalu. Ini akan dibicarakan pada waktunya. Ada kejutan juga katanya Pak besok. Ada kejutan, tunggu besok. Ya. Kalau dua nama antara Bapak Erlangga sendiri dengan Pak RK, Nanti kita apa? Dari mana? Kalau Golkar sudah jelas namanya. Ya, kita sudah sampaikan. Ya, terima kasih. PAN juga ternyata tak hanya menyodorkan Erick Thohir sebagai cawapres, namun juga Menko PMK Muhadjir Effendi. Namun, Muhadjir mengaku sampai saat ini masih fokus bertugas sebagai menteri. Pertama, saya ingin sampaikan posisi saya ya. Saya ini pertama pembantu presiden, Menko PMK, dan harus menyelesaikan tugas-tugas beliau yang dimanatkan pada beliau, terutama hal yang berkaitan dengan isu-isu yang strategis termasuk stunting. Saya bukan orang partai karena juga masih terikat secara organisasi saya, organisasi sosial saya itu tidak membolehkan pengurusnya berafiliasi dengan partai. Begitu juga dengan PKB yang kekeh, Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar lah yang harus menjadi cawapres pendamping Prabowo. Dengan begini, sudah ada 5 kandidat yang masuk bursa cawapres Prabowo Subianto. Ada nama Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, Muhaimin Iskandar, Erlangga Hartarto, serta Muhadjir Effendi. Namun, jika kita melihat survei elektabilitas terbaru dari LSI DNJA, nama Erick Thohir meraih elektabilitas tertinggi jika dipasangkan dengan Prabowo sebesar 15,1%. Dan ternyata justru disusul oleh nama AHY 12,1% dan Mahfud MD 9,9%. Tim Liputan Metro TV. Kita lanjutkan perbincangan, Pak Saiful sebagai partai yang berkoalisi lebih dulu begitu dengan Gerindra, tentunya PKB memiliki privilege dalam cawapres begitu, dalam penentuan cawapres. Nah, kemudian dalam koalisi Indonesia Maju ini sendiri apakah dilibatkan dalam pencalonan atau siapa yang akan dipilih menjadi bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo? Ya, itu yang menjadi pertanyaan kami, menyangkut soal substansi mekanisme, hak dan tanggung jawab masing-masing partai yang bergabung di dalam koalisi baru ini, itu belum terumuskan menjadi piagam kerjasama gitu. Dan menurut PKB itu lompat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, PKB juga merasa belum ada kebutuhan untuk percepatan pembentukan koalisi dengan istilah baru. Nah, pada titik-titik inilah yang lalu PKB yang menginisiasi dari awal pembentukan koalisi dengan Gerindra menjadi kira-kira ada pertanyaan besar, big question, kenapa kok tiba-tiba buru-buru banget gitu. Padahal sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk melakukan itu. Semestinya harus duduk bersama, mendiskusikan masukan substansi draft mekanisme penetapan cawapresnya seperti apa, hak tanggung jawab masing-masing partai seperti apa. Nah, pada konteks itu memang langkah yang semacam ini bagi PKB jadi aneh sebagai partai yang memang biasa memegang teguh fatsun dan proses politik. Nah, pada konteks itu ya tentu di internal kami lalu saya harus mempertanggungjawabkan, kami harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diputuskan di saat kami berkoalisi dengan Gerindra awal. Tapi nama-nama yang kemudian muncul ini adalah ada Gibran, Erick Thohir, bahkan Muhadjir Effendi. Tetapi nama Caimin sepertinya tidak terdengar begitu. Ini bagaimana, Mas Saiful?
Ya belum sampai sejauh itu sebenarnya obrolannya. Lebih baik kita tetapkan dulu mekanismenya seperti apa dan model musyawarahnya seperti apa. Bahwa nanti harus berujung kepada seseorang yang nanti disepakati bersama, itu fase berikutnya gitu. Tapi PKB merasa ada fase yang dilompati yang secara fatsun politik menurut saya kurang tepat. Pada konteks bahwa kita sama-sama berdiri tegak mewakili konstituen kami masing-masing gitu. Nah, penghargaan dan penghormatan pada konteks itu menurut saya menjadi penting sebelum kita memasuki substansi yang sifatnya kritis dan harus disepakati bersama. Jadi harus ada kesepakatan dulu sebelum kemudian membicarakan terkait dengan cawapres. Saya ingin ke Pak Saleh. Kalau Pak Saleh, jadi setelah sudah akhirnya memiliki nama resmi Koalisi Indonesia Maju, apa kemudian menjadi pembahasan saat ini? Apakah kemudian pembahasan cawapres ini sudah mulai dilakukan dan apakah nama Caimin ini juga menjadi perhitungan begitu untuk kemudian untuk mendampingi Prabowo sebagai bacawa presnya? Ya tentu saja Caimin ini termasuk salah satu cawapres yang pasti akan diperhitungkan. Karena bagaimanapun juga kan kita menghormati bahwa ada kesepakatan-kesepakatan awal yang dilakukan oleh Gerindra dan PKB. Dan kami tidak mau masuk pada wilayah kesepakatan itu sebetulnya. Karena kami kan dalam kesepakatan Gerindra dan PKB kan belum ikut waktu itu. Nah karena itu kesepakatan itu tentu adalah kesepakatan yang memang telah diselesaikan secara bersama oleh PKB dan Gerindra. Nah sekarang masalahnya adalah yang ke depan seperti apa? Nah saya mau menanggapi sedikit bahwa tahapan-tahapan di dalam koalisi kan ada. Ya mulai dari katakanlah kemarin itu kan pembicaraan kita pertama ya kita selesaikan dulu nama. Nah ini kan sebetulnya namanya sudah. Nah sekarang ada tafsir-tafsir yang mungkin juga banyak pihak yang menafsirkannya mungkin dengan berbagai macam perspektif. Nah sebetulnya setelah adanya perumusan nama baru ada agenda berikut, termasuk diantaranya yang disampaikan oleh Pak Saiful Huda bagaimana mekanisme. Nah mungkin ini mekanisme ini akan dibicarakan selanjutnya. Jadi ada tahap berikut. Oke. Dan Tapi kekeh tidak Pan itu dengan nama Erick Thohir atau Muhadjir itu sendiri? Bagaimana tadi? Kalau Pan sendiri masih kekeh untuk mengajukan nama Erick Thohir atau Muhadjir Effendi? Ya, sebagaimana halnya dengan partai-partai yang lain yang punya hak untuk mengusung cawapresnya, ya tentu kami akan konsisten untuk mengusung Pak Erick Thohir. Dan sebagai alternatif lainnya adalah Pak Muhadjir Effendi. Dan itu kami konsisten di situ. Nah, tetapi bukan berarti kami harus misalnya mengatakan ini Caimin enggak begitu. Nah, justru sekarang ini kita masuk lagi tahap berikut. Tahap berikut apa? Ya kita musyawarahkan bagaimana mekanisme permusyawaratan ke depan seperti apa. Lalu katakanlah misalnya tadi, apakah perlu misalnya segera mengumumkan koalisi ini? Saya kira kan perlu. Kenapa? Karena dari awal saja itu kan sudah ada KKIR. Itu kan juga masih jauh hari 1 tahun sebelumnya sudah ada KKIR. Ini artinya ini sudah menjelang pemilu hanya beberapa bulan ke depan ini ya. Itu sudah sangat penting. Lalu kalau sudah ada nama koalisi, lalu kita kan baru mengubuskan program kerja apa yang paling bagus untuk kita kerjakan bersama-sama dalam mengusung capres dan cawapres kita nantinya, begitu. Baik, Pak Saleh. Saya ingin ke Pak Saiful. Pak Saiful, jadi sebenarnya meskipun sudah memiliki nama begitu, tetapi nama Caimin juga tetap diperhitungkan begitu, tidak dikesampingkan. Nah, kalau PKB sendiri akhirnya ini memilih sikap kemana? Apakah tetap condong dalam koalisi Indonesia Maju ini meskipun siapapun nanti akan dipilih selain Caimin, atau seperti apa? Karena hari ini saja kita melihat begitu ya ada kemudian baca pres Anies Baswedan yang sedang melakukan suwon ke Tebu Ireng bahkan bertemu dengan ibu dari Caimin sendiri. Apakah ini sebuah sinyal juga? Ya, tentu fasenya sekali lagi pada konteks ini perlu kami sampaikan di publik. Sejak dari awal proposal PKB memang tunggal, karena ini mandatori muktamar, dimanapun koalisinya Gus Imin maju dalam Pilpres 2024. Ada di dalam kertas suara Pilpres 2024. Nah pada konteks itu bagaimana keputusannya kita tunggu hasil keputusan rapat DPP
dari rapat gabungan Dewan Syuro dan Dewan Tanfid. Oke, berarti bukan masalah koalisi visi misinya lagi, tetapi saat ini yang menjadi tujuan PKB bagaimana nama Muhaimin Iskandar ini ada dalam kertas suara begitu, Pak Saiful. Ya, konteksnya bukan begitu. Jadi kenapa waktu itu kita membangun poros PKB dan Gerindra, semangatnya juga sama untuk mengimplementasikan hasil muktamar dan mengusung berbagai agenda perjuangan yang sudah kami rumuskan di PKB dan oleh Gus Imin. Dan waktu itu kita memutuskan bergabung dengan Gerindra. Sudah memenuhi 20% presiden threshold. Pak Saiful, kalau begitu konteks hari ini Anies meminta restu kepada Ibunda Caimin itu apa ya? Saya tidak tahu persis. Kebetulan tadi saya kontak Gus Salam sebagai pengasuh Pondok Pesantren Denanyar. Saya tanya, Gus ada Mas Anies gitu, beliau menyampaikan iya. Kapan itu agendanya? Sudah diagendakan 2 minggu yang lalu. Jadi memang menurut saya tidak terkait dengan fenomena yang terakhir ini. Yang kedua, memang sekali lagi bangsa ini harus menengok pilar bangsa ini kan di 2 pilar besar, yaitu gerakan nasionalisme yang berbasis paham dan ideologi nasionalisme, dan pilar keagamaan yang di dalamnya ada yang berbasis keagamaan. Dan pesantren-pesantren penyangga kuat dari lahirnya bangsa dan negara ini. Mas Anies, saya kira sudah tepat untuk minta doa restu dari para kiai, para ulama yang sudah berkontribusi besar untuk pendirian negara dan bangsa ini. Baik, saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan bursa bakal calon wakil presiden utamanya di Koalisi Indonesia Maju ini? Beberapa nama juga sudah mulai diusulkan selain Caimin, tetapi PKB mengatakan hasil muktamar PKB di mana nama Caimin ini harus masuk dalam Pilpres tahun 2024. Kemudian saat ini juga kita melihat ada lagi pertemuan antara Anies Baswedan yang meminta restu kepada Ibunda Caimin. Bagaimana Anda membaca ini? Ya, pertama saya coba memaknai yang paling konkret ya. Gimana sih memahami kebingungan teman-teman PKB? Kan sudah ada perjanjian atau piagam sentul itu ya, Kang Huda kan. Yang salah satu poin pentingnya adalah ketika penentuan cawapres akan ditentukan oleh Pak Prabowo dengan Caimin. Nah, itu dalam konteks KKIR. Ketika sekarang kemudian terbentuklah Koalisi Indonesia Maju, kan artinya perjanjian yang sudah disepakati PKB dan Gerindra harus ada adendumnya atau amandemen, kira-kira gitu loh. Termasuk tentang penentuan cawapres, tadi misalnya Bang Saleh saja sudah menggunakan istilah yang berbeda dengan piagam sentul, kira-kira gitu. Karena bahasanya sekarang menjadi musyawarah mufakat dengan partai-partai bukan hanya Gerindra dan PKB. Mungkin tidak akan bisa diterima, tapi kan harusnya ada kesepakatan terlebih dahulu, entah itu adendum atau amandemen. Pada titik itu menurut saya secara legal pun mungkin ada yang dirasakan dilangkahi. Nah, ini sebenarnya kan tadi masuk ke pertanyaan Zakia tadi, apa yang sedang terjadi sekarang menunjukkan semua deklarasi-deklarasi yang sudah ada karena masih bersifat deklarasi terhadap capres, itu sama sekali tidak bisa kita sebut sebagai koalisi. Koalisi itu adalah kesepakatan antar partai untuk menentukan nama capres dan cawapres sebagai paket. Jadi saya harus mengatakan kondisi yang ada sekarang, baik koalisi Ganjar, koalisi Prabowo, atau koalisinya Anies, itu masih kongko politik yang masih sangat mungkin berubah sampai nanti tanggal 25 November. Jadi jangan kaget kalau apa yang kita lihat sekarang sebagai sebuah kutub atau blok, itu masih sangat mungkin berubah sampai nanti tanggal 25 November. Baik dari Mas Ganjar atau Pak Prabowo ataupun Mas Anies. Jadi betul-betul ini masih jauh dari sesuatu yang bisa kita perkirakan sudah mengkerucut kepada blok-blok koalisi. Oke, berarti ini masih bisa dinamis begitu. Tadi juga ada satu hal yang disampaikan Mas Toto sebelumnya yang dimana dikatakan mungkinkah PKB kemudian mempertimbangkan tawaran lain selain cawapres atau sudah harga mati begitu, Pak Saiful? Ya, saya boleh tambahin dikit Zakia? Ya, silakan Mas Toto, singkat saja. Ya, menarik begini, bahwa kemudian ketika muncul nama Anies, secara elektoral memang Anies ini kan butuh yang namanya kekuatan di Jawa Timur.
Karena Mas Anies ini sangat lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kita tahu kekuatan yang menjadi harga elektoral termahal dari PKB ataupun Caimin adalah kekuatan di Jawa Timur. Dalam konteks itu bisa jadi sebuah simbios mutualisme, apalagi kita lihat ada keretakan juga, terutama antara Nasdem dengan Demokrat dalam konteks penentuan nama cawapres. Walaupun perlu ada catatan di situ dalam konteks sejarah elektoral, basis masa PKB dengan PKS kalau betul masih memilih Mas Anies atau mendukung Mas Anies, itu dua kolam yang tidak begitu mudah untuk disatukan. Oke, baik. Pak Saiful, terakhir Pak Saiful, kemudian apakah ada pertimbangan tawaran lain kalau seandainya dalam koalisi Indonesia Maju ini ya Caimin tidak mendapatkan jabatan sebagai bacawa presnya begitu? Apakah kemudian ada pertimbangan tawaran lain yang akan dipikir-pikir mungkin atau sudah harga mati dan sinyal yang mungkin hari ini kita lihat juga sudah merupakan sinyal sikap juga dari Caimin atau dari PKB? Kita tunggu hasil rapat DPP PKB yang insya Allah akan rapat dalam tempo sehari 2 hari ini, dan semua kekuatan politik internal PKB akan fatsun atas rapat yang akan diputuskan oleh Dewan Syuro dan Dewan Tanfid. Semoga bersabar untuk bisa kita menunggu sampai 1-2 hari ke depan. 1-2 hari ke depan baru ada jawabannya begitu apa kemudian sikap dan keputusan dari PKB seperti itu ya. Terima kasih banyak Pak Saiful Huda, Wasekjen DPP PKB, kemudian Pak Saleh Daulay dan juga Mas Toto, Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam Bapak-bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.